Kalian tahu nggak kalau dulu ada satu suku Yunani yang isinya wanita perkasa semua. Mereka dikatakan sangat kuat. Bahkan Hercules yang sangat kuat itu hampir tidak selamat saat melawan mereka. Mereka juga dikatakan suka menculik laki-laki untuk dipaksa melakukan dengan mereka. Alamak. Dalam mitos Yunani, ada satu suku kuat yang isinya perempuan semua. Sepanjang hidup suku ini, mereka habiskan untuk berlatih dan berperang, mengesampingkan segala kesenangan dunia, seperti berpesta dan menikah, apalagi pacaran. Paling anti mereka sama yang gitu-gituan. Mereka lah suku Amazon. Kalau kalian pernah nonton film Wonder Woman, nah ini adalah cerita versi asli dari suku Amazon. Mereka ini sangat mandiri pokoknya, nanam makanan sendiri, kerja sendiri, walau gak tahu ya dulu ada kerjaan apa aja. Bangun rumah sendiri, ya sama circle cewek-cewek ini aja gitu, tanpa bantuan laki-laki. Makanya banyak tulisan yang mengatakan jika Amazon adalah feminis ekstrim paling pertama dalam sejarah. Dikatakan mereka tinggal di sebuah kota bernama Themyscira, lepas sungai Thermodon di Asia Kecil. Mereka juga dikatakan hidup sangat tertutup dan sangat eksklusif. Tidak sembarang orang bisa masuk ke daerah teritori mereka. Kalau misal ada penjelajah nggak sengaja masuk nih, bisa aja dia ditangkap terus disikat sama mereka. Nggak tahu ya diapain, diajak main catur rame-rame mungkin. Karena dikatakan sangat membenci laki-laki, para Amazon bahkan punya julukan Androktones atau pembu pria. Makanya saat mereka berperang melawan tentara pria, mereka geragas banget dan melakukan apapun untuk menang. Lah bang, kalau mereka benci banget, cara mereka punya anak gimana? Nanti ku jelasin. Salah satu kisah mereka yang terkenal adalah saat tiba-tiba Hercules datang ke mereka dan menggoda Ratu Amazon. Ya tentu saja Hercules ada maunya. Saat itu Hercules sedang menjalankan tugas ke-9 dari 12 tugas sucinya. Kapan-kapan aku ceritain deh ke kalian tentang 12 tugas suci Hercules. Nah, tugas ke-9-nya adalah membawa armor emas milik Ratu Amazon yang bernama Hippolyta dan memberikannya ke Raja Thryns yang bernama Eurystheus. Tentunya ini sangat sulit karena armor yang dimaksud adalah armor yang sangat spesial bagi sang Ratu Amazon. Itu adalah armor pemberian sang dewa perang, yaitu Ares, yang ternyata adalah ayah dari si Hippolyta. Nah lo, nyuri barang pemberian dewa dari Ratu Amazon. Hercules ya ketar-ketir dong, walaupun dia sangat kuat sekalipun. Nah, untuk mendapatkan hati dari sang ratu, Hercules telah menyiapkan 1000 jurus rayuan, berharap hati sang ratu bisa luluh kepadanya. Dan setelah ngegombal dan ngestalking lama banget, hati Hippolyta akhirnya luluh kepada Hercules. Dan dia dengan sukarela memberikan armor itu kepadanya. Apakah semudah itu? Tentu saja tidak. Kayak di sinetron Indonesia, pihak ketiga akhirnya muncul untuk mengganggu. Hera tiba-tiba muncul dan memberitahu jika niat Hercules kesana bukan untuk cinta, tapi mencuri armor dari sang ratu. Murkalah para Amazon ini ya kan. Dan sebelum Hercules bisa pergi, mereka berperang dulu melawan Amazon. Pasukan Hercules yang cuma sedikit harus kalah melawan para Amazon yang sangat ganas. Tapi beruntung bagi Hercules, dia bisa kabur dan memberikan armor itu kepada Raja Thryns. Nah, menjawab pertanyaan tentang bagaimana mereka punya anak, jadi sebenarnya para Amazon ini nggak peduli sama laki-laki kan. Tapi ada satu momen di mana mereka memang harus melakukan itu untuk meneruskan keturunan mereka. Jadi salah satu cara yang mereka lakukan adalah menculik satu laki-laki dari suku sebelah. Kemudian ya mereka dipaksa melakukan dengan para Amazon. Atau enggak mereka melakukan dengan tahanan perang mereka jika ada yang laki-laki. Apakah itu hoki atau sial bang? Nggak tahu ya. Kalau kalian mau nggak? Dikatakan juga mereka sebenarnya tidak menikmati proses main catur ini. Mereka akan melakukan itu di tempat yang gelap dan tertutup. Baru deh pas udah kelar si laki-laki ini antara akan dihabisi atau dipulangin. Nah, untuk anaknya, jika anak yang lahir perempuan, mereka akan merawatnya dengan sepenuh hati. Tapi sebaliknya, jika yang lahir adalah lanang, maka mereka akan tega untuk, gimana ya ngomongnya? Nggak selamat lah intinya. Tapi kalau anak laki-laki itu hoki, dia akan dikembalikan ke bapaknya. Ya memang terdengar sangat barbarik dan kuno, karena memang ini adalah cerita kuno. Dan mungkin selama penyebaran cerita, ada hal yang berubah dan bahkan ditambah-tambahkan untuk menambah value dari cerita para Amazon ini. Terlepas ini beneran atau enggak. Semoga terhibur dan untuk waktunya, terima kasih ya.